Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk ditobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil ke-10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapakah uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku akan mengembalikannya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan itu semua, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, perjalanan hidup kita bukanlah perjalanan biasa sebagai manusia, tetapi perjalanan kita, perjalanan menuju Yerusalem surgawi. Dalam perjalanan hidup yang luar biasa ini, Tuhan memberi kita tugas dan tanggung jawab.
Dan tugas tanggung jawab itu harus kita kerjakan dengan baik. Mengerjakan dengan baik berarti menghasilkan buah. Dan buah itu kalau bisa berlipat ganda. Tetapi tugas itu memang tidak mudah. Tetapi dalam tugas yang tidak mudah itu sebenarnya juga Tuhan tidak hanya memberikan kita tugas, tetapi juga memberikan kita kekuatan dan kebebasan. Barangkali ada perasaan takut, ada perasaan khawatir ataupun malas. Masing-masing kita ibaratnya diberi satu mina seperti dalam Injil tadi. Tetapi ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan 5, ada yang tidak berhasil karena ketakutan. Yang menjadi persoalan adalah modalnya sama, tetapi mengapa hasilnya beda-beda? Barangkali yang pertama lebih kerja keras, lebih kerja cerdas, menggunakan seluruh potensi kekuatan dirinya untuk mempertanggungjawabkan harta yang diberikan Tuhan kepadanya. Barangkali juga ia menemukan rekan yang baik sehingga hartanya berkembang dengan berlimpah. Tetapi di atas semuanya itu pasti dia orang yang sangat beriman, yang harus mempertanggungjawabkan apa yang ia percayakan, yang dipercayakan kepadanya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem baru, kita tidak luput dari segala kekhawatiran, ketakutan, kesulitan pun tantangan hidup. Bahkan menjelang kedatangan Yesus, keluarga Makabe tadi diceritakan semuanya harus mati demi imannya daripada murtad mengingkari imannya. Dan dalam zaman yang lebih modern, kita hari ini memperingati Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Daripada mengkhianati imannya dengan menikahi calon suami yang dijodohkan orang tuanya dan tidak beriman, dia lebih memilih membela imannya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Mari kita meneladani santo santa kita, teristimewa Santa Cecilia, juga menjadi hamba yang baik, supaya kita nanti tidak dihukum, supaya kita mempunyai gambaran yang baik tentang Allah, mempunyai penghayatan yang benar tentang Allah. Allah bukan seorang yang kejam, bukan seorang penguasa yang jahat yang digambarkan oleh hamba yang ketakutan, tetapi sebagai Bapa yang penuh kasih, yang memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan karyanya dalam pekerjaan dan pelayanan kita setiap hari. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.